Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi tentang analisis menggunakan AHP. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Nur, kedua Riko Aldi Saputra, 3 Fitri Dwi Astuti, 4 Eka Sulistiawati, dan yang terakhir ada Salsabila Ashar. Oke, di sini kami mengambil judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Perumahan di Kawasan Cepu menggunakan metode AHP. Kemudian untuk yang pendahuluan di sini adalah seiring berjalannya waktu dan pertumbuhan penduduk Indonesia yang juga semakin bertambah setiap tahunnya, maka permintaan kebutuhan tempat tinggal juga semakin meningkat dengan semakin banyak dibangunnya kompleks perumahan baru masyarakat di kawasan Cepu. Cepu dikenal sebagai daerah tempat tinggal padat penduduk dan kawasan minyak. Hal ini berpengaruh dengan perkembangan properti. Dengan adanya perumahan berdasarkan kebutuhan, banyak pengembang properti perumahan berlomba untuk mendapatkan konsumen dengan menawarkan lokasi, fasilitas umum, sistem pembayaran, desain rumah, dan kualitas rumah, lingkungan, dan harga beragam. Hal ini dapat menyebabkan konsumen harus pandai-pandai dalam memiliki rumah sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Kadangkala saat ingin membeli rumah, konsumen sering mengalami masalah dalam menentukan rumah yang akan dibeli, karena setiap rumah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Adapun solusi untuk dapat memecahkan masalah ini, maka perlu dibangun suatu sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode AHP, supaya dapat membantu konsumen dalam memiliki rumah yang diinginkan. Selanjutnya ada metode AHP. Metode ini bertujuan untuk membuat sistem pendukung keputusan dalam membantu memilih perumahan tempat tinggal yang nyaman, aman, strategis, terjangkau, dan sesuai dengan kemampuan dan harapan. Metode ini akan melakukan pembobotan kriteria uji perangkingan dalam pemilihan rumah untuk mendapatkan nilai tertinggi. Selanjutnya ada metode penelitian. Di sini ada teknik pengumpulan data yang terdiri dari satu wawancara, melakukan wawancara kepada beberapa calon pembeli melalui penyebaran kuesioner kepada pihak yang berinvestasi. Kedua, ada observasi, melakukan observasi ke beberapa perusahaan developer properti untuk mendapatkan informasi terkait dengan harga, lokasi, fasilitas, luas tanah, desain di daerah Cepu. Ketiga, ada studi pustaka, melakukan tinjauan pustaka dengan mengumpulkan referensi beberapa sumber, buku, jurnal ilmiah yang mengacu pada AHP. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila. Struktur hierarki pemilihan rumah yaitu berisikan kriteria dan alternatif pemilihan rumah. Ketiga, pengisian skala nilai. Pengisian skala nilai berisi tentang skala banding penelitian antara kriteria pemilihan rumah yang telah diisi oleh beberapa pihak yang akan membeli atau berinvestasi rumah di perumahan kawasan Cepu dengan metode AHP. Selanjutnya, selanjutnya di bagian analisa kasus. Analisis sistem. Data-data yang dibutuhkan untuk sistem pendukung keputusan pemilihan rumah adalah data rumah, data nilai rumah, data kriteria, serta rating dan nilainya. Berikut ini adalah langkah proses AHP. Yang pertama, identifikasi tujuan, kriteria, rating, dan nilai rating dalam suatu hierarki.
Tujuan pemilihan rumah, kriteria. Berikut ini adalah kriteria-kriteria yang ditentukan pihak pengembang developer. Yang pertama ada harga, lokasi, fasilitas umum, luas tanah, dan desain. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel rating dan nilai rating dari karakteristik. Yang pertama yaitu rating karakteristik harga. Di sini terdapat 3 kolom seperti rating. Itu terdapat ada murah, yaitu range-nya itu X kurang dari 20 juta, artinya tuh nilai X harus kurang dari 20 juta. Untuk nilai ini yaitu ratingnya 3, kemudian untuk sedang yaitu 20 juta kurang dari sama dengan X dan kurang dari sama dengan 40 juta. Artinya nilai X berada di antara 20 juta dan 40 juta. Kemudian untuk nilai rating ini yaitu 2. Kemudian untuk rating mahal itu tuh range-nya itu X lebih besar dari 40 juta, artinya nilai X harus lebih besar dari 40 juta. Kemudian ada rating karakteristik lokasi di mana rating strategi itu range-nya yaitu jarak X dari 2 km dari tempat yang ramai, artinya letak X harus berada dalam radius 2 km dari tempat yang dianggap sebagai keramaian. Untuk nilai rating strategi ini yaitu 3. Kemudian cukup strategi. Range-nya itu tuh X berada di antara 2 km dan 5 km dari keramaian. Artinya jarak X harus lebih dari sama dengan 2 km dan kurang dari sama dengan 5 km dari tempat yang ramai. Untuk rating cukup strategi ini nilai ratingnya 2. Kemudian rating kurang strategi, yaitu range-nya letak X harus berada lebih dari 5 km dari tempat yang dianggap sebagai keramaian. Untuk nilai rating ini yaitu 1. Kemudian ada rating kriteria fasilitas. Rating lengkap nilainya ratingnya 3, kemudian cukup kurang lengkap yaitu nilai ratingnya 2, kurang lengkap nilai ratingnya 1. Kemudian untuk rating kriteria desain ada rating mewah dengan nilai rating 3, kemudian minimalis dengan nilai rating 2, RS dengan nilai rating 1. Kemudian terdapat rating karakteristik luas tanah. Terdapat rating sangat luas. Itu range-nya yaitu X lebih besar dari 100 meter persegi. Artinya luas X harus lebih dari 100 meter persegi. Untuk nilai ratingnya yaitu 3. Untuk cukup luas yaitu range-nya yaitu X berada di antara 50 meter persegi dan 100 meter persegi. Artinya luas X harus lebih sama dengan dari 100 meter persegi dan kurang dari sama dengan dari 100 meter persegi. Kemudian ada yang selanjutnya itu membuat struktur karir yang terdiri dari struktur tujuan kriteria dan alternatif. Itu terdapat gambar struktur hierarki. Adapun kriterianya seperti harga, lokasi, fasilitas, luas tanah, dan desain. Dari kriteria tersebut akan dibentuknya sebuah rumah, yaitu rumah 1, rumah 2, dan seterusnya sampai rumah 9. Next, selanjutnya. Kemudian ada tabel matrik perbandingan berpasangan, yaitu perbandingan tersebut dari kolom dan baris dengan kriteria yang sama seperti kriteria harga, lokasi, fasilitas, luas, desain. Dengan nilai harga dari nilai harga yang nilainya 1. Kemudian setelah semuanya terisi, kolom tabel tersebut akan dijumlah dari masing-masing kriterianya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Eka. Ya, untuk selanjutnya itu ada tabel perhitungan prioritas tiap kriteria. Seperti pada tabel di atas, pada tabel ini juga terdapat kriteria yang sama,
Hanya saja di sini ada tambahan kriteria yaitu prioritas. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel, dan untuk jumlah dari semua kriteria itu untuk jumlah harga itu satu, jumlah lokasi itu satu, fasilitas satu, luas satu, desain satu, jumlah 5, dan prioritas satu. Dan selanjutnya, nah untuk tabel selanjutnya ini yaitu tabel perhitungan nilai untuk perhitungan uji konsistensi. Di sini juga sama seperti tabel di atas sebelumnya, terdapat kriteria yang sama, namun di sini terdapat kriteria bobot dan fee. Kriteria fee dan jumlahnya itu untuk jumlah harga itu 0,994, jumlah lokasi 1065, jumlah fasilitas itu 1161, jumlah luas 1016, jumlah desain itu 0,95, jumlah untuk seluruhnya itu 5187, bobotnya 1, untuk jumlah fee-nya itu 25,86. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riko. Menghitung prioritas rating dengan cara membandingkan nilai rating dengan total nilai rating. Untuk menghitung prioritas ideal, normalisasi dengan cara membagi setiap proses dengan nilai tertinggi dari setiap prioritas. A, anak sama dengan total dibagi jumlah kriteria sama dengan 25,86 dibagi 5 sama dengan 5,1716. Kemudian CL A maksimal dikurang N dibagi N per min 1 sama dengan 5,1716 dikurang 5 per 5 kurang 1 sama dengan 0,1716 per 4 sama dengan 0,0429. Kemudian CR sama dengan CL per RL sama dengan 0,0429 per 1,12, hasilnya 0,38. Karena nilai konsistensi rasio kurang dari 0,10 dibagi, jadi kriteria penilaian konsisten dan dapat diterima atau acceptable. Next. Tabel perhitungan bobot setiap rumah. Rumah dari kriterianya memiliki dari harga, lokasi, fasilitas, luas tanah, desain. Yang rumah 1 memiliki bobot 2,62110174. Kemudian rumah 2 memiliki bobot 1,96604,551. Kemudian rumah yang 9 memiliki bobot 2,22454545. Next. Perancangan rumah. Perancangan rumah hasil yang didapatkan dari perhitungan AHP adalah total dari nilai bobot akhir dari rumah. Total nilai bobot rumah akan diurutkan dari nilai yang tertinggi hingga nilai yang terendah. Nilai total bobot tertinggi itu nilai yang paling baik berdasarkan perhitungan kriteria pemilihan rumah yang telah ditentukan. Dari contoh perhitungan tabel perhitungan bobot setiap rumah, maka hasilnya adalah 62110174 dan merupakan hasil pilihan rumah yang paling baik dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Next.
Untuk menutup, berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan rumah dengan menggunakan metode AHP dapat dijadikan sebagai analisis dalam menentukan pilihan rumah. Total 9 sampel rumah di kawasan Cepu yang mendapatkan nilai tertinggi adalah perumahan Grand Zamzam Cepu, tipe 38/78, dengan total nilai 2,84 5647193. Baik, kami balikin lagi kepada Mbak Fitri. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.